Big wheelie off the line there for Jorge Martin in second place. Storming start from Miguel Oliveira on the number 88 factory KTM. Quartararo, the poleman, gets the whole shot. Nasib Formula E Jakarta 2022 dan proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat atau NTB seperti langit dan bumi. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengungkapkan bahwa keuntungan penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan mencapai 5,29 miliar rupiah. Event internasional yang membawa nama Jakarta, nama Indonesia itu baik untuk kita miliki. Sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya kapasitas, kita punya kemampuan untuk menyelenggarakan event kelas global dengan peserta dari berbagai belahan dunia. Keberhasilan Formula E adalah keberhasilan Jakarta, adalah keberhasilan Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang bekerja konsisten. Tadi sepanjang jalan saya ketemu begitu banyak orang-orang yang bekerja kedua kalinya. Yang mereka menceritakan, Pak, ini jalan terus, Pak, ini Alhamdulillah, kita ikut senang. Mereka itu punya semangat yang luar biasa untuk menjaga nama baik Indonesia. Nah, saya ingin sampaikan kepada semua, di balik perhelatan yang berjalan sekitar 1 jam itu, ada ribuan orang bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kerja keras, dengan kerja tuntas, yang membuat kita jadi bangga sebagai orang Indonesia. Dan mudah-mudahan Formula E ini sukses terus, ke depannya juga makin sukses. Sementara proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika di NTB meninggalkan utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Diketahui, laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 telah rampung diaudit oleh kantor akuntan publik Jojo Sunarjo dan rekan beberapa bulan lalu. Vice President Corporate Secretary PT Jakpro, Syahriar Syarif mengatakan bahwa nominal keuntungan hasil audit itu memang berbeda dengan audit internal penyelenggaraan Formula E, yakni 6,41 miliar rupiah. On the outside, coming down towards the first corner, but Da Costa has the inside and he holds the place. There's a huge squeal of tyres as people try and make it around the first corner, but everybody I think has got through safely. Wehrlein has made up a couple of places. Now they come through turns 2, 3 and 4. Wehrlein has got ahead of Nick de Vries as well and up into 8th place. Brilliant start from the Porsche driver, but Vern holds the lead. Hasil keuntungannya memang berbeda dari sebelumnya. Kami sampaikan waktu itu 6, sekian miliar rupiah. Sekarang 5,29 miliar rupiah setelah audit, kata Syahrial di Jakarta Pusat Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Namun, saat itu, dia mengaku tak mengingat soal rincian keuntungan Formula E Jakarta 2023. Saya gak ingat, tapi secara keuntungan 2022, itu 5,29 miliar rupiah. Jelasnya, dia menyampaikan, berdasarkan hasil audit, laporan keuangan Formula E Jakarta tergolong wajar. Cheetahs lock up. Is this an opportunity for Evans? Round the outside. Big mistake from Da Costa. There's contact and Evans is through. Into attack mode goes Jean-Eric Verne. So Jean-Eric Verne takes attack mode from the lead of the race. Attack magic travel. That's Mitch Evans activating attack mode, and he comes out just behind Eduardo Mortara. So Verne is back in the lead of the E-Prix, and then Mortara is in second. As a leader, Jean-Eric Verne takes attack mode as well. Kita sama-sama jaga stamina fisik, stamina intelektual, stamina moral. Insya Allah dimudahkan dalam ikhtiar kita. Jaga terus kirim pesan-pesan yang objektif, faktual, mencerahkan. Insya Allah. From Aegis got a great launch from fourth in the grid. He's already going for lead. Aegis round the outside of all of them. Who's going to be there on the base? Aegis for fourth. Sementara itu, proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika justru meninggalkan utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Rinciannya, utang itu terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar 1,2 triliun rupiah dan jangka panjang sebanyak 3,4 triliun rupiah.
Holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC meminta penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1,19 triliun rupiah kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut. Direktur Utama Injourney Doni Oskaria menyampaikan bahwa dari total 1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar 1,05 triliun rupiah akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu. Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, diantaranya untuk bayar pembangunan grandstand VIP, sama dengan kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event, katanya saat rapat dengan DPR RI, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Kesempatan ini perlu saya sampaikan background daripada Mandalika, karena saya ditanya pendapat saya secara provisional bagaimana saya melihat Mandalika. Yang pertama, yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga, kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang yang 1 triliun. Sebagai gambaran Bapak Pimpinan, itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu 1,2 triliun. Karena itu penyelesaian ini harus dengan equity. Ini yang menyebabkan kerugian Mandalika itu setiap tahun itu akan semakin besar. Karena ada mismatch, tidak hanya rugi, tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif. Karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jauh temponya. Apa yang kami lakukan adalah membagi 4 kriteria di dalam membagi ke dalam 4 bisnis unit supaya problematika Nusa Dua ini kita bisa zoom in. Root cause problemnya apa? Mandalika ini problemnya adalah kita melakukan hutang terhadap pembangunan infrastruktur. Sehingga akibatnya apa? Muncul biaya depresiasi di dalamnya, dan muncul biaya cicilan di dalamnya, dan muncul biaya maintenance di dalamnya, yang mana investasi ini tidak memberikan revenue tambahan. Karena ada di-locking dengan satu luda yang dilakukan dengan visi yang dimana seluruh aset besar kita luda dengan pihak lain, yang tidak mengenerate revenue. Kerugian tahun lalu yang terbesar itu sebetulnya dari WSBK, Pak, bukan dari MotoGP. MotoGP dia bisa melakukan operasionalnya tertutup, tetapi yang WSBK ini menunjukkan kerugian. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Dari Jakarta, tim KB News TV melaporkan.